trafo penaik tegangan dan penurun tegangan. Ya, kalau contohnya kalau trafo penurun tegangan yang kita pakai di adaptor Mas ya, untuk mendapatkan tegangan yang lebih rendah pakai trafo. Ya, untuk menaikkan tegangan juga bisa, ya Mas ya, juga bisa. Kalau dibalik, asal tegangannya sama, pasti dia akan menjadi penaik tegangan. Ya, tapi umumnya trafo yang besar-besar itu trafo yang miliknya PLN itu ya, yang 3 fasa itu ada yang untuk menuju ke transmisi itu namanya penaik tegangan. Dari 220 dinaikkan dalam satuan kilovolt. Ya, terus kirim jarak jauh ya, lewat transmisi tegangan tinggi ya, katakanlah dari produksi kita di mana tuh, di Malang Selatan itu, di Karangkates itu ya, itu kan ada pembangkitnya, itu kan dikirim ke seluruh Indonesia lewat jalur tegangan tinggi menuju ke kota, dari kota terus diturunkan lagi pakai trafo yang setipe tapi lebih rendah tegangannya ya, baru ke konsumenkan, yaitu tegangan 220 atau 380 seperti itu. Nah, ya. Nah, yang penting Mas coba perhatikan, kembali ke motor DC. Lihat, ini tenaga listrik, ini tenaga mekanik. Ya, ternyata di sini itu ada medium Mas, medium yang di tengah-tengah ini ada ilmu Mas, ternyata Mas. Ya, merubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik di sini mesti melewati magnet Mas. Magnet. Lewat magnet. Jadi kalau tidak ada magnetnya, tidak mungkin dari tenaga listrik ini menjadi tenaga mekanik. Ya. Nah, untuk motor pun, untuk generator yang ini ya, yang gambarnya yang ini ya Mas ya, yang gambarnya yang ini. Mas ya, di sini ada juga Mas, magnet. Magnet ya, jadi tenaga mekanik menjadi tenaga listrik pasti satu video magnet. Ya, kalau tidak ada magnetnya tidak bisa, tidak akan muncul, itu syarat mutlak. Ya, oke ya. Jadi ternyata ini dengan ini kan berlawanan inputannya ya, tapi tetap harus lewat magnet. Nah, ini pun juga trafo juga Mas, trafo harus lewat magnet Mas, magnet, ya harus lewat magnet juga. Oke Mas ya, jadi tentang ilmu magnet ini Mas ya, harus kita pelajari lagi, harus kita utak-utak lagi, harus kita ingat-ingat lagi ya, karena banyak notasi-notasi maupun besaran yang terlibat di dalam mengerjakan soal, baik itu tentang motor maupun generator maupun transformator ya, jadi melibatkan magnet Mas ya. Nah, setahu saya, seingat saya tuh menerima magnet itu dikala itu di SMP ya, di SMP saya kebetulan di Malang Mas, SMP-nya ya. Ingat, saya masih ingat, karena saya pendidikan di Katolik ya, kebetulan aja kan saya di
mengikuti pendidikan teologi SMP K ya, Celaka 21 itu yang di depan sebelah baratnya RSU. Nah, itu saya di situ alumni situ. Nah, ya Mas ya. Jadi magnet itu apapun yang terjadi harus kita buka lagi bukunya ya. Di buku ajar sudah ada ya, sudah ada. Nanti saudara lihat-lihat ya dari kopian yang saya tebarkan ke kakak kelas teman ketua kelasmu itu, nanti saudara bisa ngopi ya, bisa buka-buka, semua dibuka. Sebetulnya tidak harus itu aja. Kalau saudara buka di buku STM, SMK atau di ITN atau buku itu ada semuanya kok ya. Cuma cara menerangkannya yang berbeda-beda ya, karena personnya atau dosennya berbeda-beda ya. Oke Mas ya. Nah, tentang magnet sekarang saya ulas ya, saya ulas saja supaya kita teringat ya, teringat besaran batuan yang harus kita ingat, terus sifatnya Mas ya. Magnet Oke Mas ya, sekarang kita bicara tentang magnet. Tulisannya gini Mas ya, magnet. Nah, oke ya. Magnet itu ada dua ya, yaitu satu magnet, saya tulis gini aja ya, magnet yang namanya permanen atau disebut tetap Mas, magnet yang tetap ya. Ini biasanya dihasilkan dari pabrik. Ini hasil pabrikan, pabrik, tentu saja ya pabrik magnet ya. Jadi sudah ditentukan oleh pabrik sesuai dengan pesanannya ya, macam-macamnya nanti saya sebutkan sebagian aja, tapi saudara dengan sebagian itu bisa mewakili. Terus kemudian ini ya permanen atau tetap. Terus ada lagi magnet ini Mas, namanya magnet remanen ya, atau tidak tetap ya. Ini biasanya Mas ya, ini dihasilkan secara listrik. Atau ini remanen ini Mas ya, ini sering disebut magnet listrik, magnet
listrik. Bahasa Inggrisnya itu kan dibalik, elektronik, magnet elektro. Mas ya, itu magnet listrik. Nah, bentuk dari ini Mas ya, biasanya sekarang penjelasan dari satu ya, satu magnet tetap. Atau permanen. Permanen ya. Ya, biasanya bentuknya ya, contoh ya, bentuknya ada yang ini Mas ya, untuk kotak ini tapi panjang, ya, bentuknya panjang, ya, ada yang pendek, ya, ada yang pendek, ya, terus kemudian ada yang bulat, panjang, ini Mas ya, kecil Mas ya, ya, ada yang bulat, pendek, ya, ada yang lubang Mas ya, ada yang bentuknya lubang gini, ya, panjang ada, ya, terus kemudian ada yang lubang bentuknya holu ya, lubang ini, ada yang ini. Ya, terus ada yang seperti tapal kuda loh, ya, bentuknya begini. Ya, macam-macam ya, tergantung kebutuhan dan lain-lain. Jadi bentuk yang kita kendaki dari pabrik ini Mas ya, kita bisa memesan, ya, kita bisa memesan ke pabrik, tentu saja ke pabrik magnet, ya, ya, itu lebih paling gampang itu. Besar kecilnya medannya itu bisa dipesankan sekali. Sana pasti lebih akurat, ya, ya, seperti ini. Nah, magnet ini Mas ya, coba magnet ini Mas ya, kalau kita perhatikan dia punya penutupan Mas. Kutub magnet itu selalu dua Mas, ya, tidak ada kutubnya cuma satu, tidak ada. Seperti kutub bumi, ya, kutub bumi adalah kutub utara dan kutub selatan, ya kan? Nah, magnet pun juga sama, ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan, itu magnet kutub utara, magnet kutub selatan. Biasanya di pabrik ya, atau kita sendiri ya, kita biasanya yang diberi tanda adalah kutub utara, karena manfaatnya banyak sekali penanda itu, ya, supaya jangan salah. Memang bentuk fisiknya hitam, ya, hitam kotak gitu ya, kotak ya, ya, pokoknya hitam ya, kita melihat gini secara visual nggak bisa, ya. Kalau kita punya paku atau besi atau Fe kita letakkan di sini pasti ketarik, ya. Tapi ketarik ini kita tidak tahu mana yang kutub utara dan mana yang kutub selatan, ya, itu loh Mas. Nah, jadi dia itu punya magnet itu selalu punya kutub utara dan kutub selatan, walaupun kita patahkan ya, kita bagi dua bagian, pasti
masih membentuk dua kutub utara dan selatan. Ya, ingat-ingat itu ya. Nah, maksud saya itu gini, Mas, kalau ini punya magnet, saya punya magnet ya, punya magnet ini. Nah, ini magnet. Ya, sebelah sini saya anggap bumi kita yang ada di sebelah sini adalah kutub utara. Ya, utara. Sedangkan yang sebelah sana adalah kutub selatan. Nah, bumi. Ya, magnet ini ya kalau kita gantung, Mas, kita gantung, katakan kita gantung ini, ini, ya, kita gantung ini. Kita gantung sini ya. Ya, kita punya magnet, kita gantung, pasti dia, ini Mas ya, jangan lupa ya, yang mengarah ke kutub utara itu disebut utara. Kutub utara magnetnya, magnet ini ya. Yang mengarah ke kutub selatan bumi kita itu, ini kutub selatan. Ya, jangan lupa. Jadi kita untuk mengetahui kutub utara dan kutub selatan, kita cukup dapat melakukan dengan penggantungan magnet tersebut. Ya. Nah, biasanya yang diberi tanda itu yang ini, Mas. Ya, diberi tanda kasih cat, ya, kasih cat, ya. Ya, Mas ya, biasanya diberi warna. Nah, yang berwarna itu bisa terserah orangnya. Yang memberi warna bisa merah, bisa selatan, bisa merah, bisa hitam atau putih, terserah, yang penting ada tandanya. Sedangkan ini dibiarkan aja ya. Mungkin contoh yang bisa mewakili, saudara tahu apa namanya itu kompas. Nah, kompas itu yang bentuknya bulat ini, Mas. Nah, ya, kacanya dia akan punya gini. Punya jarumnya, punya jarum. Ya, saya bagi dua. Ya, Mas, ini adalah saya beri warna, biasanya warnanya merah. Merah. Sedangkan ini yang tidak ada warnanya itu ya, Mas, ya dibiarkan aja. Yang merah ini, Mas, ini kalau kita hubungkan dengan kita lihatkan ke arah utara selatan, dia pasti menunjukkan ke bumi kutub utara. Kutub utara. Ya, utara. Sedangkan ini ke bumi mesti kutub selatan. Nah, ingat ya. Jadi di kompas itu yang ada warnanya ini ya, ada yang warnanya terserah. Biasanya merah atau putih atau kuning, ada ya bermacam-macam, saya tahu saya. Itu menunjukkan kutub utara. Mudahnya ya kita aja menghadap ke utara, kita ginikan aja itu pasti kutub utara. Ya, itu standar dunia, Mas. Jangan dirubah, yang harus kita ikuti. Ya. Ini manfaatnya nanti, Mas ya, kalau kita mau merevisi motor ya, maupun generator yang terbakar gitu ya, itu ini terpakai ternyata, ya, terpakai sekali. Karena kalau kita salah karena penyambungan itu salah ya, seharusnya kutub utara menjadi kutub selatan. Kalau itu generator nggak mungkin keluar tegangan. Motor pun sama. Kalau salah penghubung memberi tegangan, ya, kutub utara ataupun kutub kutub utara, ya, memberikan arah tegangan aja, nanti akhirnya penutupannya berubah, ya, berubah. Itu pun juga nggak bisa, Mas, suruh berputar nggak bisa.
ya namanya salah ya, barang teknik itu barang pasti harus pas ya, seperti itu. Ini nanti manfaatnya untuk merevisi atau menentukan arah lilitan. Ini Mas ya, ini yang penting ini Mas ya. Jadi sekali lagi ya, ini harus ingat-ingat ya, magnet itu punya kutub utara selatan ya, kita gantung aja menentukan kutub utara kutub selatan ya. Kita yang berwarna pasti yang diberi warna itu kutub utara ya, sama dengan kompas. Nah, terus sekali lagi magnet saya katakan ini Mas. Nah, ini yang atas saya anggap kutub utara, yang ini selatan. Ya, kalau magnet ini saya potong Mas ya, saya potong ini. Ya, jadi dua, ini, maka ini menjadi selatan, ini menjadi utara. Itu sudah sifatnya, sifat alamnya seperti itu. Jadi tidak ada kutub magnet utara saja, itu tidak ada Mas, atau selatan saja tidak ada ya Mbak ya, tidak ada. Jadi utara dan selatan ya, diingat-ingat ya. Ya SMP aja masa lupa kan ya, kalau lupa nanti baca di buku pegangan, buku ajar ada. Nah, untuk menyingkat waktu ini hapus. Nah, karena terekam, itu pasti saya terekam. Ada magnet ini seperti tadi itu awalannya tuh ya, ini utara, ini selatan Mas. Kalau kita punya magnet yang tegak lurus begini terhadap kita, terhadap saudara, ini saya taburi dengan apa namanya, dengan serbuk besi Fe ya, maka dia akan membentuk seperti ini, punya medan Mas, arahnya gini. Ini terus ini ke sini. Bagus Mas, ini bagus ya. Nah, saya coba-cobanya. Ini jam 4 aja. Nah, terus ternyata medan ini medan magnet ya, medan magnet ya. Medan magnet ya, notasi yang dipakai biasanya ada yang B ya, ada yang flux ya, ada yang H ya. Ini menandakan medan magnet ya, yang punya satuan beda-beda ya, nanti dibahas di teori. Nah, medan magnet ini ternyata punya arah Mas. Kalau ini dari utara biasanya menuju ke selatan, dari sini ke sana ya, ke selatan ya, ke sini pun sama selatan ya, dari sini juga ke selatan. Ya, dari utara menuju ke selatan ya Mas ya. Jadi kalau membicarakan arah medan magnet ya, itu artinya medan magnet yang ada di luar magnet itu, jangan di dalamnya, di luarnya. Kalau di dalamnya itu biasanya jarang dibicarakan ya. Pasti di arah medan magnet dari utara ke selatan. Mudahnya ya Mas ya, mudahnya kalau dari utara ini pasti tanda panah keluar. Oh, ini ya. Kalau dari ini, dari selatan, yang pada kutub selatannya menuju selatan ini. Nah, ya, setek. Ya, ingat ya. Nah, Mas dan Mbak, ini kalau kita potong, ya, kita potong ya.
saya potong. Kalau saya mampu memotongnya, kita potong krek dengan krek. Ya, Mas, arah medannya itu antara ini kan menjadi ini kutub utara, ini pasti kutub selatan, Mas. Jadi selatan. Ya, sini ini selatan, ini pasti kutub utara. Ya, nah medan magnet kan dari utara ke selatan. Ini pun sama, dari utara menuju selatan. Ya, jadi catatannya itu dari utara ke selatan. Medan magnetnya, ya. Ya, saya yakin saudara ngerti, saudara dan Mbak, ya. Ingat-ingat aja lah. Di toko banyak magnet yang kita bisa ambil. Ya, ya. Ini sifat dari magnet, ya, baik itu magnet tetap permanen maupun magnet listrik atau permanen atau permanen remanen. Ya, listrik kan yang remanen yang dibangkitkan dengan cara listrik. Oke ya, ini nanti ini kan sudah terekam ya, nanti saudara buka lagi pelan-pelan sambil mendengarkan suara saya, pasti mengerti ya. Atau melihat buku ajar atau buku yang lain sama saja, harus begini Mas ya. Kalau tidak begini ya berarti yang ngetik atau yang itu ngantuk ya, harus begini. Ya. Nah, magnet tetap ini aplikasinya ya itu pada motor ya, pada motor listrik ya, motor listrik yang berdaya kecil ya, yang ada di tip itu loh, di tape itu loh, motor tip loh. Ya, ini yang di tip gitu ya Mas ya, ya itu kan bentuk fisiknya kan seperti ini. Ya, sini ada terminal Mas ya, ini yang tandanya positif, ini yang negatif, ini positif, ini negatif. Ya, ini asnya ke sana, sini ya, bentuknya ke sana. Ini Mas ya, kalau ini diberi polaritas tegangan harus sama ya tegangannya ya, DC nya positif negatif ya. Ya, kalau ini diberi tegangan yang sesuai besaran tegangannya, dia akan berputar, katakan ke sana ya. Dari pengalaman saudara mungkin atau Mbak ya, kalau tegangan ini dibalik, dia pasti putarannya terbalik ke sana, berlawanan. Loh, kok bisa Pak Yanto? Ya, nanti ya, next berikutnya akan tak jelaskan sehingga saudara ngerti ya. Karena pembalikan putaran pada motor harus kita kuasai atau harus kita apalkan, harus kita mengerti, harus Mas ya, karena nanti untuk tugas akhir maupun skripsi yang melibatkan motor, saudara mengendalikan motor harus mampu membolak-balikkan ya, karena motor Mas ya, motor itu kan menghasilkan tenaga putar ya. Kita orang yang sudah masuk ke perguruan tinggi ya, kita di sini aja ya, harus bisa Mas membolak-balik putarannya itu ya.
walaupun pakai, bisa kamu balik motor, bisa, bukan berarti motornya diputar balik itu, bukan, maksudnya putarannya itu mas ya. Ya, nah seperti ini motor DC, motor nyatik itu kalau diberi tegangan berlawanan ya mas ya, ini kan positif ya, ini negatif, kita beri tegangan ini positif, ini negatif, dia katakan putaran yang pertama ini ke kanan ya, kita lihat bisa kok, kita praktekkan di belakang. Nah kalau dibalik putarannya pasti terbalik, loh kok bisa ya, nanti teorinya yang akan menjawab ya, nggak usah khawatir, pasti saudara mahir. Oke ya. Nah, nanti itu prinsip kerjanya harus kita kuasai ya, harus kita mengerti, kuasai sehingga wapal ya. Kalau sudah hafal enak mas, apa sih sulitnya? Karena untuk tugas akhir maupun skripsi ya, materi atau alat namanya motor dan generator itu biasanya banyak yang terlibat, banyak melibatkan itu, terutama motor-motornya ya. Jadi contohnya saja, salah satu contoh yang aplikasinya motor ya, karena tugas kita orang elektro ya mas ya, elektronika terutama itu kan biasanya berkecimpung di dalam otomatisasi. Artinya yang belum otomatis itu diotomatis saja. Sudah menjadikan judul, ya, contoh yang realita yang sering tidak sekarang ini mas ya, sekarang ini lihat ya, saya kalau menurunkan ini ya kan bisa ya. Kan ditarik diturunkan. Ini namanya manual mas ya, harus diotomatis ya, boleh pakai remote boleh, atau pakai saklar touch boleh, atau pakai suara turun bisa, naik bisa, kan beda frekuensi ya. Itu tugas kita. Ini sudah satu judul mas ya, seperti itu ya. Apa kita masuk ruangan ini saja masuk mencari tombolnya lampu, itu dibuat otomatis, buat judul ya.